Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Masrur dengan NIM 220679 RA1 Manajemen. Manajemen operasional adalah proses pengelolaan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya perusahaan, termasuk tenaga kerja, material, dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisiensi dan efektif. Nah, tujuan utamanya yaitu mendukung tujuan strategis perusahaan dengan memastikan kelancaran operasional sehari-hari dan menjaga keseimbangan antara kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Pentingnya manajemen operasional memegang peranan penting dalam bisnis inti karena yang pertama itu adanya efisiensi operasional, yaitu mengurangi pemborosan sumber daya. Nah, yang kedua itu kualitas produk dan layanan, menjamin konsistensi hasil produksi. Yang ketiga, keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan bersaing di pasar global. Yang keempat itu adanya responsi pasar, mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, keberlanjutan bisnis mengelola dampak sosial dan lingkungan operasional perusahaan. Nah, adapun tujuan utamanya yaitu optimasi biaya, meminimalkan pengeluaran operasional tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua itu pengelolaan resiko, mengidentifikasi dan mengurangi resiko dan mengancam keberlangsungan operasional. Ketiga, meningkatkan produktivitas, memanfaatkan teknologi dan sumber daya secara maksimal. Keempat, meningkatkan kepuasan. Dan kelima, keberlanjutan mencapai komponen utama dalam manajemen operasional. Yang pertama itu perencanaan operasi, menentukan kebutuhan sumber daya, jadwal produksi, dan target kinerja. Yang kedua itu manajemen rantai pasok, mengelola hubungan antara pemasok, perusahaan, dan pelanggan untuk kelancaran aliran. Yang ketiga itu pengendalian kualitas, menjamin produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Keempat, pengelolaan persediaan, menyeimbangkan persediaan bahan baku dan barang jadi untuk menghindari kekurangan atau kelebihan. Nah, yang kelima itu manajemen kapasitas, memastikan fasilitas dan sumber daya cukup untuk memenuhi. Strategi implementasi dalam bisnis inti, yang pertama itu analisis proses, mengidentifikasi dan memperbaiki proses yang kurang efisiensi. Nah, yang kedua itu adanya pemanfaatan teknologi, mengadopsi otomatisasi dan sistem digital untuk meningkatkan produktivitas. Nah, yang ketiga itu fokus pada kebutuhan pelanggan. Nah, jadi kita itu harus menyesuaikan operasi dengan preferensi pasar. Yang ketiga itu pengambilan keputusan berbasis data, menggunakan data analitik untuk membuat keputusan strategis. Nah, yang kelima itu adanya pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, jadi kita harus membekali tim dengan keterampilan yang relevan untuk mencapai kinerja yang optimal. Tantangan dalam manajemen operasional. Nah, yang pertama itu ketidakpastian permintaan pasar, yang kedua persaingan yang semakin ketat, yang ketiga teknologi yang cepat berkembang, keempat keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja dan material. Nah, yang terakhir itu yang kelima, tekanan untuk memenuhi standar keberlanjutan lingkungan. Solusi mengatasi tantangan yang pertama itu ada investasi pada teknologi modern seperti cloud, AI, dan sistem manajemen berbasis cloud. Yang kedua itu kolaborasi dengan pemasok, membangun hubungan strategi untuk kelancaran rantai pemasok. Nah, yang ketiga itu adanya peningkatan keahlian, tim melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Nah, yang keempat itu penerapan lean management, mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambahan. Yang kelima itu inovasi produk lain layanan, yaitu menyesuaikan dengan tren pasar. Nah, jadi kesimpulannya adalah manajemen operasional adalah tulang punggung keberhasilan bisnis inti. Dengan pendekatan yang strategis, inovatif, dan adiktif, perusahaan dapat yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional, menjalin kualitas produk dan layanan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir itu yaitu meraih keunggulan kompetitif di pasar. Definisi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas atau sebuah kegiatan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan dan memiliki jalinan kerjasama dengan negara-negara lain untuk melakukan transaksi jual beli ataupun pemasaran suatu produk dan jasa yang berskala internasional.
Hakikat bisnis internasional. Bisnis internasional pada dasarnya adalah pemasaran dan perdagangan internasional yang terjadi antara negara dengan tujuan untuk melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Berikut adalah penjelasan tentang pemasaran internasional dan konsep dasar bisnis internasional. Kerjasama internasional memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menentukan peluang bisnis baru, dan meningkatkan keuntungan. Perusahaan juga bisa mendapatkan akses ke teknologi baru, bahan baku yang lebih murah, atau tenaga kerja yang lebih ahli. Jenis-jenis kerjasama dalam bisnis internasional. Yang pertama itu adanya ekspor dan import, yang kedua joint venture atau usaha patungan, yang ketiga franchising atau waralaba, yang keempat itu analisis strategis. Memahami perbedaan budaya. Budaya di setiap negara itu pasti berbeda. Jadi memahami cara berkomunikasi dan berbisnis yang sesuai di negara lain itu sangat penting. Contohnya di negara Jepang, maka bisnis ibaratkan banyak formalitas, sedangkan di Amerika lebih santai. Ini sangat berpengaruh pada cara kita bernegosiasi dan bekerja sama. Mengelola resiko bisnis internasional. Yang pertama itu resiko politik, kebijakan pemerintah atau kondisi politik di negara tersebut bisa mempengaruhi bisnis. Yang kedua itu resiko ekonomi, perubahan nilai mata uang atau ekonomi yang tidak stabil bisa berdampak buruk pada bisnis. Yang ketiga itu resiko hukum. Setiap negara punya aturan hukum yang berbeda seperti aturan pajak dan ketenaga kerjaan. Kepentingan kerjasama Indonesia dan dampak larangan ekspor dalam bisnis internasional. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan kerjasama internasional untuk mendapatkan investasi, akses teknologi, serta peluang ekspor yang lebih luas. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian dalam negeri. Perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor berada di bawah pengawasan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang mengatur tentang praktik-praktik perdagangan bebas antar negara anggota. Salah satu isu utama yang melibatkan Indonesia dan Uni Eropa adalah kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah atau terutama nikel. Jadi, kesimpulannya adalah kerjasama dalam bisnis internasional yang bisa kita adapsi. Yang pertama itu saling menguntungkan. Tujuan utama kerjasama bisnis internasional adalah mencapai keuntungan bersama bagi sesama pihak yang terlibat. Nah, yang kedua itu akses pasar lebih luas. Kerjasama membuka peluang untuk memasuki pasar baru dan memperluas jangkauan bisnis. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan sumber daya. Nah, negara-negara dapat saling melengkapi sumber daya yang dimiliki seperti teknologi, tenaga kerja, dan bahan baku. Nah, yang keempat itu peningkatan efisiensi kerja sama dalam meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Nah, yang terakhir itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerjasama bisnis internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat.